Halo rekan semua, selamat datang kembali di channel Pertanian Terpadu. Masih bersama saya ya. Kita masih dalam seri video peternakan entok jumbo Blitar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai satu isu yang cukup banyak terjadi di kalangan peternak, khususnya peternak entok, baik itu peternak entok lokal maupun peternak entok jumbo Blitar. Nah, rekan semua, saya akan berangkat dari sebuah pertanyaan simple. Apakah ini entok jumbo? Nah, di kalangan peternak-peternak atau mungkin pedagang-pedagang, tengkulak-tengkulak itu sering terjadi pertanyaan tersebut. Jadi contoh kasus, ada seseorang yang bertanya apakah ini, melempar pertanyaan ya, apakah ini entok jumbo atau bukan. Nah, yang akan kita bahas berkaitan dengan pertanyaan tersebut adalah fakta bahwa entok jumbo Blitar itu juga ada yang kualitasnya buruk atau kualitasnya sama saja dengan entok lokal. Nah, rekan-rekan semua, sebenarnya dari pertanyaan tadi ada dua kemungkinan jawaban tentu saja. Jawabannya bisa memang benar itu entok jumbo, dan bisa juga itu bukan entok jumbo. Bagaimana bisa timbul pertanyaan tersebut? Pertanyaan tersebut timbul karena entok yang ada, yang dimaksud dalam pertanyaan tersebut, memiliki ciri fisik yang sangat mirip dengan entok jumbo. Misalnya, khususnya ciri dari segi warnanya, putih, polos, bersih, menarik. Nah, itu biasanya peternak-peternak atau pedagang-pedagang yang belum begitu memahami tentang entok jumbo, biasanya kemudian timbul pertanyaan, apakah ini entok jumbo atau tidak. Nah, kenapa ada pertanyaan tersebut? Biasanya karena mereka biasanya ya, tidak semua, kemungkinan kejadiannya adalah mereka membeli dengan harga yang cukup murah, bahkan mungkin harganya sama dengan entok lokal, kemudian dipelihara, setelah dipandang, diamati, ternyata semakin lama kok ciri fisiknya mirip, sangat mirip sekali dengan entok jumbo. Nah, seperti itu. Kemudian akhirnya melempar pertanyaan yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, yang akan kita bahas tadi rekan-rekan semua, bahwa tidak semua entok jumbo itu kualitasnya bagus. Jadi tentu saja seperti yang sudah saya sebutkan pada video sebelumnya, ada entok-entok jumbo yang kualitasnya ya sama saja seperti lokalan, sama dengan entok lokal, seperti itu. Ada yang standar, kemudian ada yang bagus. Nah, seperti itu. Kemungkinan besar rekan-rekan semua, yang ada dalam pertanyaan-pertanyaan tadi itu adalah kalau memang itu jenisnya terahnya dari jumbo, kemungkinan besar adalah itu jumbo yang masuk kategori kualitas paling rendah. Nah, sampailah kita pada kenyataan tersebut, fakta tersebut. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini perlu disadari oleh banyak peternak, khususnya peternak-peternak yang baru mempelajari masalah entok jumbo ini. Ada fakta yang perlu kita pahami, bahwa meskipun entok jumbo ini bagus, posturnya bagus, pertumbuhannya bagus, kemudian penampilannya bagus, itu tetapi sama juga dengan yang lain, kalau tidak dipelihara sesuai dengan standar minimal pemeliharaan entok jumbo, maka entok jumbo tersebut
kualitasnya tidak akan sebagus entok jumbo yang dikenal dengan harga yang cukup mahal. Nah, ini perlu kita pahami, baik itu untuk rekan-rekan pemula, baik itu untuk rekan-rekan pedagang dan seterusnya, bahwa walaupun kita bisa mendapatkan entok jumbo dengan harga yang mungkin murah atau mungkin sama dengan entok lokal, maka itu perlu dipahami bahwa memang ada entok jumbo yang kualitasnya memang kualitas paling rendah, dan itu memang wajar. Ada saja yang sampai ke peternak, kalangan peternak atau kalangan pedagang secara umum, istilah saya bocor seperti itu, dijual dengan harga yang cukup rendah. Ya wajar saja sebenarnya kalaupun terjadi seperti itu, karena memang kualitas entok jumbo tersebut itu tidak sebagus yang kualitas lainnya, atau bukan kualitas yang paling bagus sesuai dengan standar entok jumbo yang untuk kategori kontes dan seterusnya. Lalu kenapa bisa terjadi seperti ini? Yaitu tadi, jadi walaupun kita punya entok jumbo terah ori ya, memang benar-benar entok jumbo yang awalnya itu berawal dari Blitar seperti itu ya, tetapi kita memeliharanya itu tidak memenuhi standar minimal pemeliharaan yang umum dilakukan oleh peternak entok jumbo yang sudah berpengalaman, dan hasilnya kualitas entok tersebut menurun. Kemudian kalau ditimbang, kalau diukur, kalau dibandingkan dengan entok lokal tidak jauh berbeda, sehingga entok-entok tersebut kemudian bisa masuk di pasaran unggas dengan harga yang relatif jauh lebih murah dari entok jumbo yang standar untuk kategori kontes dan seterusnya. Bagaimana kalau kita menghadapi pertanyaan tersebut, rekan-rekan semua? Yaitu tadi, kalau kita mendapatkan entok jumbo dengan harga yang relatif lebih murah, itu jelas bisa dikatakan sesuai saja dengan kualitasnya. Kalau kita dapat yang murah, yaitu kualitasnya ya seperti itu, ada harga ada rupa ya, seperti itu. Seperti di peternakan saya, memang saya juga kemarin sudah mengatakan bahwa entok jumbo yang dihasilkan itu saya bagi kepada 3 grade atau kualitas. Jadi yang paling jelek itu saya samakan dengan entok lokal, dan itu keluarnya hanya dalam bentuk karkas. Kemudian grade kedua yang sedang itu biasanya saya tawarkan untuk bahan indukan nanti untuk menyeleksi indukan-indukan baru yang paling bagus, maksudnya seperti itu. Bahan-bahan yang sedang tersebut, kualitas sedang tersebut, kita bisa pelihara untuk menyeleksi, untuk mendapatkan calon indukan yang kualitasnya bagus, yang standar dengan kualitas untuk kategori kontes. Kemudian kalau yang untuk kualitas paling bagus yang grade A, itu bisa langsung kita besarkan, kita keluarkan sebagai indukan, nantinya yang bisa menghasilkan anak-anakan yang kualitasnya diharapkan sudah standar untuk kategori kontes, baik itu tinggi badannya, panjang badannya, lingkar dadanya, kemudian bobotnya, warnanya, itu diharapkan sudah kategori kontes kalau untuk yang grade A, yang grade paling bagus. Dan untuk ke harganya, nah itu tadi tentu saja akan bertingkat, tetapi untuk entok jumbo ini di kandang saya sendiri itu tidak ada patokan harga. Jadi kalau Anda bertanya kepada saya
Harganya berapa bang? Harga itu tergantung kualitas dan kemudian tergantung kesepakatan. Jadi ada yang kualitasnya bagus harganya mahal, bisa sampai 500 ribuan atau 1 jutaan seperti itu. Bisa ada yang lebih atau yang buruk, yang jelek maksud saya, yang kualitas paling grade C misalnya, itu ada yang standar-standar saja seperti itu. Tetapi tidak ada harga pasaran. Saya tidak menetapkan harga pasaran karena yaitu tadi sesuaikan dengan kualitas dan sesuaikan dengan peminatnya seperti itu. Jadi jangan berharap rekan-rekan semua kalau mendapatkan pertanyaan seperti itu, apakah ini untuk Jumbo Blitar? Untuk mendapatkan pertanyaan apakah iya atau tidak, itu sebenarnya pertanyaan itu tidak perlu dijawab menurut saya. Jadi yang tahu ya yang tahu ya itu yang memiliki, yang paling tahu itu yang punya entok tadi. Karena walaupun misalnya seperti ini entoknya putih, ciri-cirinya pokoknya 99% mirip entok jumbo, tetapi ada juga yang itu memang entok itu udah silangan, artinya sudah bukan dari terah ori atau udah silangan dengan lokal atau mungkin udah silangan dengan Rambon seperti itu. Ada juga yang memang itu memang terah ori tetapi perawatannya tidak maksimal sehingga hasilnya seperti kualitasnya kurang bagus dari segi tinggi badan, kemudian lingkar dada, bobot dan seterusnya itu kurang bagus. Nah ini seperti ini contohnya ya rekan-rekan semua. Ini di saya ini memang saya siapkan sudah untuk saya pribadi ya. Ini bobot kemudian postur dan sebagainya sudah kita maksimalkan, tetapi ini tinggal kita masuk perawatan untuk bakal indukan di kandang sendiri. Jadi perawatannya sudah tidak begitu maksimal kalau dibandingkan dengan entok yang akan saya jual. Nah, jadi kalau dinilai dari grade-nya, kualitasnya, ini masuk grade B sudahan karena sudah performanya sudah menurun. Ini dari bobotnya, dari timbangan bobotnya itu sudah kurang karena pakannya juga sudah mulai dikondisikan. Kemudian dari segi warna, kecantikan ya, ini juga sudah kurang karena memang perawatannya sudah mulai dikondisikan juga karena supaya tidak tekor di ongkos seperti itu ya. Yang jelas nanti hasil akhirnya ini diharapkan untuk menjadi indukan yang super seperti itu saja. Tapi kalau dikeluarkan ini dijual di pasaran, ini kemungkinan hanya saya jual dengan grade B. Jadi bukan yang paling bagus tetapi yang sedang aja. Seperti itu. Nah itulah tadi rekan-rekan semua yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi saya menekankan melalui video ini untuk rekan-rekan semua yang masih baru belajar beternak entok jumbo. Entok jumbo itu ada yang kualitasnya sama dengan entok lokal atau yang biasa-biasa saja. Jadi jangan heran kalau di pasaran mungkin Anda mendapati entok berwarna putih tetapi harganya sama dengan harga entok lokal. Itu jangan heran. Dan kalau Anda berniat untuk membeli entok itu kemudian dengan berpikir saya beli entoknya harganya murah kemudian nanti dijual dengan harga mahal, I don't think so. Jadi tidak seperti itu ya, tidak berlaku seperti itu di peternakan entok jumbo karena tetap harga membawa rupa. Harga itu sesuai dengan kualitas yang ada. Orang calon pembeli itu akan melihat bagaimana kualitas entok yang kita miliki. Ya, sekali lagi calon pembeli akan melihat kualitas entok yang kita miliki bagus atau tidak, sesuai atau tidak dengan harganya. Nah seperti itu. Karena saya juga sudah sering uji coba, saya lempar ke orang yang tidak tahu, orang yang kurang begitu baru belajar, maksud saya seperti itu. Ini ada satu ekor harga sekian. Kalau dia tidak sir ya tidak sir, karena dia bisa meskipun masyarakat awam yang belum pernah memelihara entok, mereka juga akan tahu bahwa itu entoknya bagus atau tidak, suka atau tidak seperti itu. Jadi rekan-rekan semua, untuk yang lagi hunting, yang lagi berburu entok bibitan, jangan lupa ya, harga membawa rupa. Kualitas itu
menurut saya adalah yang utama. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Sampai bertemu pada video selanjutnya.